Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bogor dan Bapak Wakil Wali Kota Bogor, yang terhormat Bapak Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan juga para anggota DPRD Kota Bogor. Yang terhormat unsur Musfida Kota Bogor, Kapolres Bogor Kota dan yang mewakili Ibu, kemudian Dandem POM 3 1 Bogor, Bapak, Dandem 0606, Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, serta Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Yang terhormat juga kepada Sekretaris Kota Bogor, yang terhormat para ketua dan pimpinan partai politik, para alim ulama dan tokoh agama, Sekretaris Kota Bogor beserta para staf ahli Wali Kota Bogor, para asisten daerah, kepala daerah, kepala badan, dinas, kantor, lembaga BUMD di lingkungan pemerintah daerah Kota Bogor, serta para camat dan lurah se-Kota Bogor. Yang terhormat Rektor Perguruan Tinggi se-Kota Bogor, ya, Ketua KPU Kota Bogor, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam organisasi wanita, pemuda, profesi, fungsional, para direktur rumah sakit se-Kota Bogor, para direktur perbankan se-Kota Bogor, lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat, para wartawan, media cetak, serta wartawan media elektronik, dan hadirin para undangan yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025 kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bogor dengan tanpa berkurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, terkait adanya perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bogor, kami fraksi-fraksi memandang bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang berubah status dari tipe B ke tipe A merupakan langkah yang tepat, mengingat sejalan dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu, yang dimana perangkat lembaga kemasyarakatan di wilayah akan ada bidang yang menaungi dan mengampu pada dinas yang akan dibentuk ini. Selain itu, adanya pembentukan dinas ini akan berimplikasi kepada efektivitas layanan yang diberikan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga pelayanan yang diberikan akan lebih prima dan tidak tumpang tindih. Kemudian kami memandang bahwa penghapusan RSUD dari struktur perangkat daerah dan menjadikannya unit organisasi bersifat khusus UOBK di bawah Dinas Kesehatan merupakan langkah yang tepat, dikarenakan RSUD nantinya akan memiliki 3 kewenangan, yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, serta pengelolaan aset. Namun, perubahan status RSUD ini harus diiringi dengan adanya perbaikan dari aspek manajerial, sehingga dengan berubahnya status RSUD menjadi UOBK akan memberikan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kualitas layanan masyarakat, ya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bogor tahun 2025, kami fraksi-fraksi memberikan 12 poin pandangan umum sebagai berikut. Yang pertama, visi Bogor Beres
Bogor Maju dan 4 misinya yaitu cerdas, sehat, sejahtera, dan lancar dinilai terlalu sloganis dan terlalu normatif. Tidak menunjukkan kekhasan Kota Bogor. Perlu adanya penyelarasan antara visi, misi, dan tema yang diangkat pada RPJPD tahun 2025-2030 yang 2025 yang mengarah menjadikan Kota Bogor sebagai kota sains kreatif, maju, dan berkelanjutan. Yang kedua, dokumen mengakui urbanisasi dan alih fungsi lahan, namun strategi konkret pengalihannya minim. Tidak ada roadmap pengembangan infrastruktur hijau. Direkomendasikan penambahan indikator dan program prioritas ini untuk kota resilient, ekologis, dan regenerasi kawasan terbangun. Yang ketiga, proyeksi keuangan sebagian daerah, proyeksi keuangan sebagian besar berbasis tren tanpa skema pembiayaan alternatif seperti municipal bond, KPBU, atau green sukuk. Disarankan strategi diverifikasi sumber pendanaan inovatif untuk mengurangi ketergantungan pada PAD yang stagnan. Yang ketiga, RPJMD belum menunjukkan kontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan struktural dan ketimpangan ekonomi, serta tidak memiliki program khusus penanganan wilayah marginal. Dokumen juga menunjukkan pengulangan narasi dari RPJD dan RPJMN tanpa penajaman lokal, dan tidak semua program prioritas dilengkapi indikator outcome terukur sesuai dengan Permendagri 86/2017. Yang kelima, dokumen terkesan terlalu optimis terhadap kapasitas ruang Kota Bogor, padahal daya dukung lingkungan menurun. Dengan potensi penambahan proyek infrastruktur besar, ini memperparah tekanan lingkungan. Disarankan kebijakan pembatasan pertumbuhan atau urban growth boundary dan dorongan konsep kota kompak. Selain itu, minim perhatian terhadap transportasi publik modern dengan fokus lebih kepada pembangunan jalan baru. Yang keenam, Kota Bogor minim menyentuh potensi ekonomi hijau dan digital. Direkomendasikan pengembangan bab atau subbab khusus tentang transformasi ekonomi berkelanjutan dan digital. Yang ketujuh, proses perumusan dan pelaksanaan program kurang menekankan mekanisme bottom up dan keterlibatan aktif warga. Disarankan strategi kemitraan kolaboratif pentahelix dalam penyusunan RKPD dan evaluasi wilayah kerja. Yang kedelapan, isu strategis seperti ketimpangan wilayah, kemiskinan struktural, krisis air bersih, dan kemacetan harus disajikan dengan data yang lebih tajam dan lokus yang jelas, termasuk potret per kecamatan, serta mapping isu per wilayah dan simulasi intervensi per program. Yang kesembilan, indikasi program spasial dalam RPJMD belum maksimal memanfaatkan peta struktur ruang dan arahan RT/RW. Direkomendasikan memasukkan matriks spesialisasi program prioritas. Yang ke-10, proyeksi fiskal terlalu normatif dan tidak mempertimbangkan resiko keuangan. Diminta simulasi fiskal konservatif dan moderat, serta prioritas program selaras dengan kemampuan keuangan real. Ke-11, banyak program perangkat daerah masih berbasis kegiatan, bukan cascading dari outcome visi misi. Disarankan menyajikan outcome, output, indikator, lokus, dan OPD penanggung jawab utama untuk setiap program. Yang ke-12, isu stunting, kemiskinan ekstrim, dan pengangguran terdidik hanya disebutkan tanpa root cause, root case analysis memadai. Diharapkan perbaikan bab 2 ini dengan menganalisis tematik berbasis data longitudinal, termasuk hasil audit sosial dan atau musrembang tematik. Hadirin paripurna yang kami hormati, terkait dengan
perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau, kami fraksi-fraksi memberikan 7 poin pandangan sebagai berikut. Yang pertama, Raperda wajib menegakkan sinkronisasi dengan RT/RW Kota Bogor 2024-2044 dan secara jelas menetapkan target minimal 30% RTH, disertai dengan roadmap pemulihan dan perluasan RTH tahunan. Perlu didorong agar presentasi RTH publik dapat meningkat dengan dukungan anggaran dan pemerintah daerah. Yang kedua, Raperda harus memuat sanksi eksplisit atas alih fungsi RTH, memperketat batasan pengecualian penebangan pohon dan menerapkan prinsip zero net loss RTH. Yang ketiga, Raperda perlu mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan RTH privat melalui insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau insentif perizinan, serta memuat program edukasi dan pelibatan masyarakat. Yang keempat, RTH harus diintegrasikan sebagai bagian dalam mitigasi perubahan iklim, pengendalian banjir, dan adaptasi bencana perkotaan, termasuk pengembangan RTH sebagai kawasan serapan air. Yang kelima, Raperda perlu mencakup ketentuan mengenai pembiayaan berkelanjutan, skema kerjasama publik swasta, serta mendorong penerapan inovasi seperti taman vertikal atau taman atap dengan insentif yang jelas. Yang keenam, RTH harus difokuskan pada penyediaan ruang publik yang inklusif dan ramah anak, sesuai dengan visi kota layak anak dan kebutuhan interaksi sosial warga. Yang ketujuh, perubahan Raperda yang memperluas definisi RTH termasuk ruang terbuka biru RTB dan ruang terbuka non hijau RTNH, serta penguatan fungsi ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan penanggulangan bencana dinilai positif. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, terkait dengan pandangan Wali Kota Bogor terhadap rancangan peraturan daerah usul prakarsa tentang pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, kami fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor mengucapkan terima kasih atas masukan dan catatan yang diberikan oleh Wali Kota Bogor terhadap rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Semoga dengan adanya payung hukum yang akan memberikan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, sektor ekonomi kreatif di Kota Bogor akan semakin tumbuh sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta kesejahteraan untuk masyarakat Kota Bogor. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian pandangan umum serta tanggapan fraksi-fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Kami menerima draft Raperda ini dengan beberapa catatan di atas dan selanjutnya dapat dilakukan pembahasan antara pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor untuk melaksanakan pembahasan Raperda bersama-sama. Terakhir, apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam pemandangan ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan atas segala urusan kita dan memberikan berkahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.